Di antara hamba-hamba Allah, terdapat banyak hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka. Kemarin kita udah bahas tentang konsep quiet life. Kita menerapkan hidup yang tenang, diam, tidak membicarakan tentang kehidupan kita, dan juga tidak mengomentari kehidupan orang. Kita hidup secara eksklusif dengan diri kita dan orang-orang yang kita pilih untuk ada di hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menerapkan itu? Karena aku sendiri juga sadar, menerapkan itu tuh bukan hal yang mudah. Kalau kita senang itu tuh kayak bawaannya tuh pengen share, semua orang harus tahu aku senang, semua orang harus tahu hal keren ini gitu. Dan di video ini kita akan ngebahas kenapa kita harus menerapkan konsep ini atau kelebihan yang kita dapatkan dengan menerapkan konsep quiet life. Kalau kita menerapkan quiet life itu, percaya nggak percaya, kita itu kayak hidup di surga. Aku bisa bilang kayak gitu berdasarkan deskripsi kehidupan di surga yang udah dijelaskan Allah di Al-Quran. Kalau kita menerapkan quiet life, kita akan bebas dari julid, gibah, dusta, dan percakapan yang tidak berguna. Dan ini ada dibahas di Al-Quran, kalau di surga itu kita nggak akan mendengarkan percakapan yang sia-sia. Ada di surat An-Naba ayat 35. Yang bunyinya, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun dusta. Bagi aku, contoh percakapan yang sia-sia itu adalah yang sering kita temukan, yaitu orang-orang yang menanyakan kita tentang masa depan kita yang nggak akan bisa kita jawab. Kayak kapan punya anak, kapan nikah, kapan ketemu jodoh, kapan tambah anak, kapan. Di sisi lain juga ada gibah, berita bohong, fitnah, dan semua suara-suara yang membuat kita tertuju kepada kehidupan orang lain atau mencampuri kehidupan orang yang itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita jadi ngurusin urusan orang dan nggak melakukan sesuatu untuk kebaikan kita sendiri. Dan sering kan kejadiannya kita ngomongin orang padahal yang kita omongin itu kita juga ngelakuin sendiri. Nah, itu contoh dari perkataan atau percakapan yang sia-sia dan dusta. Dan kita nggak akan ketemu itu kalau kita nerapin quiet life, karena kita cuma fokus sama diri kita sendiri dan melakukan hal yang bermanfaat untuk kita. Deskripsi kehidupan surga yang kedua yaitu tidak ada dendam, iri, dan perbandingan kasta. Ini ada dijelaskan di hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka. Ketika ditanyakan, siapakah mereka ya Rasulullah? Mudah-mudahan kami bisa mencintai mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mengasihi karena Allah tanpa ada harta, benda, dan nasab atau keturunan di antara sesama mereka. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau kita nerapin quiet life, semua kehidupan kita jadiin privasi, termasuk harta kita, asal-usul keluarga kita, pencapaian kita. Dan kalau kita ngumpul itu yang dibahas cuma sesuatu hal yang bermanfaat atau hal yang menyenangkan. Kita kumpul, itu emang karena kita saling sayang sama Allah. Kenapa? Karena kita nggak membutuhkan apa-apa dari mereka. Kita berkumpul dengan orang-orang tersebut tujuannya hanya untuk menjalin persaudaraan. Kalau kita sama-sama menerapkan quiet life dan berkumpul, maka di situ nggak akan ada dendam atau iri. Kenapa nggak ada dendam? Karena kita nggak menunjukkan apa yang kita punya, dan kita nggak ngebahas diri kita, nggak ngebahas hidup kita, dan orang-orang yang mendengar juga nggak ngerasa kalau dirinya rendah. Terkadang walaupun kita nggak maksud merendahkan orang, tapi dengan kita menceritakan pencapaian kita atau prestasi yang kita punya, itu bisa membuat orang merasa dirinya rendah. Padahal kita nggak maksud merendahkan, tapi dia merasa terendahkan, dan akhirnya ada kayak muncul bibit perasaan dendam atau iri ke diri kita. Bilang di hadis tadi, mereka berkumpul tanpa harta dan nasab. Jadi orang nggak tahu kita ini lahir dari keluarga mana, kita tuh orang kaya atau orang miskin. Mereka nggak tahu apa aja yang kita punya. Kalau kita nerapin quiet life, orang nggak memandang kita dari harta ataupun latar belakang kita. Jadi kita itu hanya dipandang sebagai personal kita, sifat kita apa aja, kepribadian kita, dan hanya memandang kita sebagai
teman. Jadi nggak ada perbandingan, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dendam, dan nggak ada tuh muncul istilah dia hidupnya enak, dia punya privilege, atau aku kurang beruntung. Perkataan-perkataan kayak gitu nggak akan ada dan nggak akan muncul kalau kita sama-sama nerapin quiet life. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan tidak akan dikeluarkan darinya. Ini ada di surat Al-Hijr ayat 46-48. Yang ketiga yaitu kalau kita nerapin quiet life, kita nggak akan cepat tua. Dan ada hadis yang bilang di surga kita nggak akan tua dan bahagia, nggak akan sedih, nggak akan menderita lagi. Yang bikin kita cepat tua itu adalah banyaknya masalah yang membuat kita semakin stres. Dan biasanya masalah-masalah itu muncul dari lingkungan sosial yang tidak menyenangkan, muncul dari memikirkan pendapat atau perkataan orang lain. Kalau kita nerapin quiet life, kita menutup diri kita, jadi nggak ada yang bisa dikomentari orang. Jadinya masalah berkurang drastis, jadi lebih awet muda. Sungguhnya kalian akan tetap sehat, tidak pernah sakit lagi. Kalian akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Kalian akan tetap muda dan tidak pernah tua renta lagi. Kalian akan terus berbahagia dan tidak pernah merasa sedih dan menderita lagi. Itu ada di hadis riwayat Muslim.